Hai, ketemu lagi di kelas online Logika dan Algoritma. Hari ini kita akan membahas tentang konsep algoritma dan tipe data. Eits, tapi sebelum itu, pastikan untuk selalu update video terbaru dari channel ini dengan klik tombol subscribe. Yang pertama akan kita bahas adalah tentang konsep algoritma. Ada dua konsep dasar yang akan sering kita gunakan untuk memecahkan masalah, yaitu konsep peubah dan konsep pertukaran. Kedua konsep ini terkait erat dengan yang namanya variabel. Nah apa pula itu variabel? Ada yang masih ingatkah? Variabel adalah nilai yang dapat berubah. Sebagai contoh, variabel berat badan yang dapat berubah setiap hari. Nah, kalau sudah tahu apa itu variabel, yuk kita gunakan dalam konsep algoritma yang pertama, yaitu algoritma peubah. Pada konsep ini, nilai sebuah variabel dikirim dan digunakan untuk merubah nilai variabel lainnya. Sebagai contoh, variabel pendidikan terakhir pada data penduduk di kartu keluarga. Saat kita lulus dari sekolah dasar dan dilakukan pembaharuan data KK, maka variabel pendidikan terakhir akan berubah menjadi sekolah dasar. Demikian halnya ketika kita lulus dari SMA atau sederajat dan dilakukan pembaharuan data KK, maka variabel pendidikan terakhir akan berubah menjadi SMU sederajat. Nah, algoritma ini dapat dituliskan dengan pendidikan sama dengan SD ataupun pendidikan tanda panah SMU atau sederajat. Konsep algoritma yang kedua adalah konsep pertukaran. Konsep ini melibatkan minimal dua variabel yang dipertukarkan dan satu variabel bantuan yang digunakan untuk menyimpan nilai sementara. Sebagai contoh, terdapat dua variabel, yaitu gelas A yang berisi 100 ml teh dan gelas B yang berisi 200 ml kopi. Kita akan menukar isi kedua gelas ini. Maka, apakah yang bisa kita lakukan? Langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah menyiapkan satu gelas tambahan sebagai variabel bantuan. Sebut saja variabel bantuan ini X. Langkah kedua adalah memindahkan isi variabel A, yaitu 100 ml teh, ke dalam gelas tambahan. Notasi algoritmanya adalah X tanda panah A. Langkah ketiga adalah memindahkan isi variabel B, yaitu 200 ml kopi, ke dalam gelas A. Notasi algoritmanya adalah A tanda panah B. Dan langkah yang terakhir adalah memindahkan isi variabel X, yaitu 100 ml teh, ke dalam gelas B. Notasi algoritmanya adalah B tanda panah X. Nah, sudah paham ya dengan dua konsep dasar algoritma tadi. Lanjut, kita akan kenalan dengan tipe data yang akan kita gunakan saat melakukan pemrograman. Secara khusus, kita akan menggunakan bahasa pemrograman Python. Berikut adalah tabel tipe data yang akan digunakan dalam bahasa pemrograman Python. Untuk mencoba secara online, dapat digunakan tools yang tersedia pada laman colabs.google ataupun kaggle.com. Tipe data pertama adalah boolean yang memiliki dua nilai, yaitu 1 ketika kondisi benar atau true dan 0 ketika kondisi salah atau false. Tipe data ini digunakan ketika kita melakukan pengecekan pada suatu kondisi benar atau salah. Misalnya, apakah anak itu lulus? Maka akan terdapat dua kemungkinan, yaitu benar dan salah, 1 atau 0. Tipe data yang kedua adalah string yang dapat berisi karakter ataupun kalimat berupa huruf, angka, simbol, dan lain sebagainya. Data string dituliskan di tengah atau diapit dengan tanda petik. Selanjutnya adalah tipe data yang dapat berisi bilangan. Untuk
Untuk bilangan bulat menggunakan tipe data integer. Untuk bilangan pecahan atau desimal menggunakan tipe data float. Untuk bilangan real dan imajiner menggunakan tipe data kompleks, dan ada pula tipe data heksadesimal yang digunakan untuk basis bilangan 16. Secara umum, untuk tipe data yang berisi bilangan dituliskan di dalam tanda kurung. Nah, tipe-tipe data yang sudah dibahas tadi memuat data tunggal. Untuk mengelola data yang banyak seperti daftar atau untaian, maka diperlukan tipe data seperti list, tuple, dan dictionary. Tipe data list digunakan untuk untaian data yang terdiri dari berbagai tipe data yang berbeda dan isinya dapat berubah-ubah. Sedangkan untuk untaian data yang berisi data yang nilainya tetap menggunakan tipe data tuple. Dan terdapat pula tipe data dictionary yang berisi pasangan data petunjuk dan nilainya. Tipe data ditentukan berdasarkan kebutuhan data yang akan disimpan dan diolah di dalam program. Sebagai contoh, bilangan bulat menggunakan tipe data integer dan dapat diolah secara matematis dengan beberapa operasi berikut ini. Untuk operasi tambah, kurang, kali, bagi, dan pangkat sudah lazim digunakan. Sedangkan modulus dengan tanda persen adalah sisa dari operasi pembagian. Sebagai contoh, bilangan 7 dibagi 2 menghasilkan 3,5 atau 3/1/2. Maka hasil baginya adalah 3 dan modulusnya adalah 1. Berikut ini adalah contoh operasi matematis yang dituliskan dalam program Python yang dapat diakses melalui https://colab.research.google.com. Variabel A, B, C, dan D digunakan untuk menyimpan data hasil operasi matematis. Teks berwarna hijau di bagian kanan merupakan dokumentasi program yang memberikan penjelasan dari kode program pada baris tersebut. Nah, sudah mulai tahu ya cara mengolah data bilangan menggunakan bahasa pemrograman Python. Lanjut dengan contoh operasi perbandingan dan bitwise yang hanya memiliki dua kondisi, yaitu true atau false, 0 atau 1. Operasi ini digunakan untuk mengolah data yang bersifat logik seperti penentuan jalur, pengambilan keputusan, dan lain sebagainya. Contoh operasi perbandingan dan bit yang dituliskan dalam program Python adalah sebagai berikut. Operasi perbandingan lebih besar dan lebih kecil memiliki tanda yang lazim ditemui. Khusus untuk tanda tidak sama dengan, maka menggunakan tanda seru dan sama dengan. Operasi AND hanya akan bernilai 1 atau true jika semua masukan bernilai 1 atau true. Sedangkan operasi OR hanya bernilai 0 atau false jika semua masukan bernilai 0 atau false. Dan materi terakhir untuk hari ini adalah operasi string yang digunakan untuk mengolah karakter, kata, ataupun kalimat. 3 operasi string yang sering digunakan adalah penggabungan string, penghitungan panjang string, dan mencari posisi karakter tertentu. Penggabungan string dilakukan dengan memberikan tanda plus atau tambah di antara dua variabel yang menyimpan data string. Perhitungan panjang string dilakukan dengan perintah learn, dan pencarian posisi karakter dilakukan dengan perintah index. Contoh 3 operasi string yang dituliskan dalam program Python ini boleh banget loh untuk langsung dicoba dan diutak-atik programnya, karena berani mencoba itu baik. So, enough for today, and thanks for watching. Please subscribe, like, comment, and share this video. So, see you soon.